Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kami menyapa kita dengan harapan kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menaungi seluruh kehidupan kita. Kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini mengacu pada bacaan harian Gereja Toraja dari Injil Matius pasal 14 ayat 1 sampai 12. Mari sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan ini, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih setiamu yang Engkau nyatakan senantiasa dalam seluruh kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, kami boleh memahami dan kami melakukan dalam seluruh kehidupan kami. Ampunilah segala dosa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan dari Injil Matius pasal 14 ayat 1 sampai 12 berbunyi demikian. Yohanes Pembaptis dibunuh. Pada masa itu, sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, 'Tidak halal engkau mengambil Herodias.' Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, 'Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam.' Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu. Dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan tema teguran. Ditegur pasti tidak menyenangkan ya, sangat tidak mengenakkan. Ini satu sisi hidup kita yang sulit jika hal ini terjadi. Herodes ditegur oleh Yohanes sebab Herodias yang jadi istrinya. Yohanes menegur Herodes tentu bukan tanpa alasan. Beristri boleh saja, mencari pasangan hidup boleh saja. Hanya saja, dalam konteks ini, Herodias bukanlah perempuan yang tidak punya pasangan. Status Herodias adalah istri Filipus, sedangkan Filipus dalam konteks bacaan ini adalah saudara dari Herodes. Jika kita melihat dalam Mazmur 50 ayat 20, Filipus adalah saudara Herodes dari pihak ibu. Dan hal ini yang membuat Yohanes menegur Herodes. Di bacaan kita di ayat 4 dikatakan, Yohanes pernah menegur. Dan Yohanes mengatakan, 'Tidak halal engkau mengambil Herodias.' Akibat teguran ini, di ayat 5 dikatakan Herodes ingin membunuh Yohanes, tetapi tidak dilakukannya sebab ia takut
pada orang banyak, sebab orang banyak memandang Yohanes sebagai nabi. Dan karena itu ia ditangkap, dibelenggu, dan dipenjarakan di ayat 3. Dan jika kita melihat di ayat 1 dan 2, kemunculan Yesus Kristus itu dipahami sebagai Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit dari antara orang mati. Ya, masih dibawa bayang-bayang tentang apa yang dilakukan. Sebab yang dilakukan itu tidak benar. Ini dosa besar di hadapan Tuhan. Jangankan mengambil seorang istri yang masih punya pasangan, ini mengambil istri yang adalah pasangan saudaranya sendiri. Berapa kali ia berdosa? Berdosa pada saudaranya, berdosa pada Tuhan. Karena itu penting kita tahu, kita pahami tentang soal hal apakah yang membuat Yohanes menegurnya. Ini dosa yang dia lakukan, sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Hanya saja dalam hal ini Herodes mau melegalkan apa yang dia lakukan, dan karena itu ia melakukan kejahatan. Hari itu pun tiba bahwa ketika Herodes merayakan hari ulang tahunnya, anak perempuan dari Herodias menari di tengah-tengah tamu yang datang di tengah pesta itu, dan tariannya itu menyukakan hati raja, menyukakan hati orang banyak. Dan oleh raja berkata bahwa dia akan memberikan apapun yang diminta oleh si anak. Dan berdasarkan bacaan ini bahwa ibunya menghasutnya untuk meminta kepala Yohanes Pembaptis. Ini tentu dampak dari teguran itu pun juga, karena mereka tidak mau ditegur atas dosa yang mereka lakukan. Dan tentu apa yang diminta oleh si anak berdasarkan sumpah raja pada saat itu, maka kepala Yohanes Pembaptis adalah hadiah bagi si gadis tersebut. Menarik untuk kita diskusikan, menarik untuk kita renungkan, menarik untuk kita maknai dalam seluruh kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Karena sebenarnya kadang-kadang dalam hidup kita tidak mau ditegur oleh firman Tuhan. Ketika membaca firman Tuhan dan tidak sesuai dengan apa yang kita mau, dalam banyak hal kita menolaknya. Ketika kita mendengar seorang pengkhotbah berkhotbah tentang sesuatu yang mungkin kita lakukan dan itu menyentuh kita, kita pun menganggap bahwa saya yang ditegur, saya yang disinggung, saya yang dimaksudkan orang itu. Kita harus sadar benar bahwa memang segalanya harus disampaikan secara terang dalam seluruh kehidupan kita. Firman Tuhan harus diberitakan, firman Tuhan harus dinyatakan, supaya kita memahami apakah yang Tuhan mau kita lakukan dalam seluruh kehidupan kita. Jika kita melihat Ibrani pasal 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jangan larut dalam dosa yang kita lakukan. Berilah diri kita didamaikan oleh Allah. Bukankah pendamaian di dalam Allah telah dinyatakan dalam Yesus Kristus? Dan biarlah kita mau didamaikan di dalam Yesus Kristus. Dosa jangan dibiarkan membawa kita semakin jauh dan semakin jauh dari Tuhan. Sehingga dosa membuat kita melegalkan melakukan segala hal yang menyakiti orang lain, membunuh, melukai, mengecewakan, dan lain sebagainya. Karena itu melalui renungan pagi pada saat ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita melihat melalui firman Tuhan, apa yang Tuhan mau kita lakukan dari hidup kita. Apakah mungkin itu sifatnya sangat keras,
Apakah mungkin itu mau membuat kita untuk kita mau meninggalkan segala pelanggaran itu? Biarlah dalam seluruh kehidupan ini kita belajar untuk melihat apakah yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup ini. Dan biarlah hidup kita memang meninggalkan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berikanlah dirimu didamaikan dengan Allah. Berharaplah yang terbaik dalam kehidupan ini. Biarlah kita senantiasa memaknai setiap ajaran dan nasihat di dalam firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan dengarkan pada pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu meneguhkan kami untuk melakukan yang terbaik dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, firman-Mu ini disempurnakan dan kami juga melakukan dalam seluruh hidup kami. Kami sungguh bersyukur untuk kasih karunia-Mu dalam seluruh hidup kami. Kami berdoa biarlah kasih setia-Mu Tuhan menaungi kami dan kami boleh melakukan segala sesuatu berdasarkan kehendak-Mu. Banyak hal yang akan kami kerjakan dan lakukan sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan menopang kami, Tuhan menyertai kami dalam seluruh kehidupan kami. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, biarlah Engkau memeliharakan kehidupan kami masing-masing. Engkau senantiasa hadir dalam seluruh apa yang kami kerjakan. Kuatkan dan mampukan kami. Berdoa kepadamu Tuhan untuk setiap umat-Mu yang ada dimanapun juga, terlebih yang mendengarkan renungan pagi pada saat ini. Biarlah Tuhan mengokohkan, memampukan menjalani hidup ini dalam berbagai kehidupan masing-masing. Biarlah dalam keberadaannya Tuhan, baik yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan, yang berduka, kiranya Tuhan kuatkan dan hiburkan, yang bersukacita oleh karena hal-hal tertentu, kiranya Tuhan menyempurnakan sukacita masing-masing, dan kami selalu belajar untuk membawa segenap hidup hanya pada Tuhan saja. Berdoa kepadamu Tuhan, pada masa-masa ini, negara-negara berperang melawan negara, bangsa melawan bangsa, Tuhan hadirlah di sana, kiranya damai sejahtera-Mu menaungi dan mengokohkan setiap umat-Mu, dimanapun mereka berada, dalam keadaan demikian. Bangsa dan negara kami doakan padamu Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa mengaruniakan damai sejahtera. Demikian pun kami berdoa untuk pemerintah kami, kiranya pemerintah kami dikaruniai senantiasa kesehatan yang baik, hikmat, kebijaksanaan, dan boleh terus memimpin kami ke jalan yang Kau kehendaki. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita.